Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdan Basori. Ini tugas semiotika makna tanda di lingkungan sekitar. Itu 5 macam tanda yang terdapat di dalam masjid. Yang pertama kentongan, yang kedua beduk, yang ketiga mustaka atau ornamen, yang keempat lonceng, jam, yang kelima ruangan imam bentuk persegi panjang. Yang pertama kentongan, makna konotasi menurut warga sebuah alat komunikasi yang memiliki arti sebagai komunikasi massal. Menurut para ulama Nusantara, keuntungannya adalah sebuah alat musik sederhana yang ketika di masjid sebagai pertanda waktunya azan atau sebagai panggilan warga supaya segera menuju ke masjid. Beduk menurut warga sebagai alat musik yang harus ada di sebuah bangunan masjid. Menurut makna denotasi hampir sama dengan kentongan, hanya saja bentuk dan bunyinya berbeda. Dan sesuai perkembangan zaman karena beduk terbuat dari kulit dan pembuatannya lumayan sulit, sedangkan kentongan lebih mudah. Mustaka masjid atau ornamen hanya sebuah bangunan yang unik sebagai pertanda adanya masjid yang tampak dari kejauhan. Menurut denotasi, mustaka adalah sebuah ornamen atap masjid yang menjadi sebuah tanda atau lambang kita menjadi umat Islam. Harus menjunjung tinggi moral keislaman karena itu sebuah makrifat yang harus ada pada setiap muslim untuk menghadap sang pencipta. Lonceng jam, untuk maknanya hanya sebuah lonceng yang sudah diatur oleh pengurus masjid. Untuk makna yang sebenarnya, lonceng jam yaitu bertujuan untuk mengingatkan muadzin bahwa sudah waktunya mengumandangkan azan di masjid, dan mengatur loncengnya pun tidak boleh sembarangan. Yang terakhir, ruang imam. Ruang imam hanya sebuah bangunan berbentuk persegi kecil yang terdapat di sebelah barat bangunan masjid. Untuk makna denotasi, ruang imam sesuai pandangan Islam yaitu sebuah ruangan khusus yang digunakan seorang untuk menjadi pemimpin sholat, dan ketika waktu sholat tiba hanya satu orang tertentu yang hanya boleh berdiri atau masuk di situ, dan diyakini bahwa sang pencipta juga hanya satu saja. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak dosen. Nama saya Ilham Fatur Rahman, DKV 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 tanda yang ada dalam lingkungan pasar. Oke, yang pertama ini denotatifnya, lingkaran di tengah ada huruf P. Konotatifnya, tanda yang bermakna silakan parkir di sini, tempat untuk parkir roda 2. Jadi ini adalah tanda untuk tempat parkir sepeda motor yang beroda 2, baik itu sepeda ataupun sepeda motor. Baik itu Pak, ini tuh biasanya di gedung, terus di tempat-tempat yang sudah disediakan untuk parkir. Nah, yang denotatif, lingkaran di tengah adalah P, di atas P adalah garis merah menyamping ke bawah. Konotatif, tanda ini mengartikan dilarang parkir di bangunan tersebut atau jalan tersebut. Jadi ini adalah sebuah lahan yang tidak boleh untuk parkir. Denotatif, lingkaran di tengah ada panah arah kiri, ada garis merah dari atas menyamping turun, dan di atas tanda tersebut ada gambar sepeda motor. Konotatif, tanda tersebut bermakna sepeda motor dilarang belok kiri. Jadi ini biasanya ini di kiri itu kenapa nggak boleh, itu biasanya searah atau di situ tuh ada sebuah ruko, jadi ini tuh nggak boleh belok kiri, harus lurus atau mengikuti tanda yang sudah ada. Nah, denotatif, gambar lingkaran pada arah panah ke kanan di tengahnya. Konotatif, gambar tersebut bermakna silahkan belok ke kanan untuk menuju jalan selanjutnya. Jadi kalau kita misal sedang di pasar atau di sebuah tempat yang ada penunjuknya ke kanan, kita dipersilahkan untuk belok ke kanan gitu.
Ini bisa sepeda motor atau mobil ataupun bahkan orang-orang, tanda untuk orang-orang. Nah, ini denotatif, ada gambar orang dan wadah. Konotatifnya, tanda ini bermakna silahkan buang sampah di tempat ini atau tempat yang sudah disediakan. Jadi di pasar itu sudah menyediakan tempat-tempat untuk membuang sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Terima kasih. Selamat siang Bapak Edi Jogatama. Selamat siang teman-teman. Saya Sulfa dari jurusan Desain Grafis 2018 Tekom Ambarawa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanda-tanda secara denotatif dan konotatif yang ada di lingkungan pom bensin dalam rangka memenuhi tugas semiotika desain. Yang pertama adalah simbol ini. Yang secara denotatif, ini adalah simbol ponsel yang ditimpa dengan simbol larangan berwarna merah. Yang secara konotatif, dimaksudkan melarang mengaktifkan ponsel. Yang kedua adalah tanda ini. Secara denotatif, ini adalah simbol rokok yang menyala dan simbol larangan berwarna merah. Sedangkan secara konotatif, ini berarti dilarang merokok. Yang ketiga adalah tanda ini. Secara denotatif, ini adalah simbol petir yang ditimpa dengan simbol larangan berwarna merah. Secara konotatif, berarti dilarang menyalakan flash. Yang keempat adalah tanda ini. Secara denotatif, ini adalah simbol api, batang korek, dan simbol larangan berwarna merah. Sedangkan secara konotatif, ini berarti dilarang menyalakan api. Yang terakhir adalah tanda ini. Yang secara denotatif ini adalah simbol kubah. Sedangkan secara konotatif ini berarti musola. Nah, simbol kubah ini biasanya ditemukan di pilon sign di SPBU untuk menandakan bahwa terdapat fasilitas masjid di SPBU tersebut. Biasanya tidak hanya simbol kubah ini, biasanya terdapat pula simbol figur seorang laki-laki dan perempuan yang menandakan bahwa di SPBU tersebut terdapat fasilitas toilet. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Aditya Saputra, kelas Desain Grafis 2018. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari dosen Pak Edi, yaitu tentang tugas semiotika desain, menentukan makna, denotasi, konotasi dalam makna tanda yang bersifat fisik. Disusun oleh saya sendiri, Aditya Saputra. Yang pertama yaitu polisi tidur. Denotasi polisi tidur digunakan untuk mengurangi kecepatan dalam berkendara. Konotasinya, polisi tidur digunakan untuk mengurangi kecepatan dalam berkendara. Polisi tidur alat pembatas kecepatan. Yang kedua, denotasi pembatas jalan. Denotasi pembatas jalan untuk membatasi jalan. Konotasi pembatas jalan untuk membatasi jalan yang digunakan untuk membelah jalan. Trotoar, terdapat gambar trotoar. Denotasinya yaitu trotoar akses untuk pejalan kaki. Konotasinya, trotoar akses untuk pejalan kaki, trotoar tempat pejalan kaki untuk berjalan. Yang ketiga yaitu JPO. JPO, jembatan penyeberangan orang. Denotasinya JPO, akses untuk menyeberang. Konotasinya JPO, akses untuk menyeberang. JPO, akses penyeberangan. Yang terakhir, trotoar disabilitas. Denotasinya trotoar disabilitas, akses untuk pejalan kaki yang memiliki disabilitas. Konotasinya trotoar disabilitas, akses untuk pejalan kaki yang memiliki disabilitas. Trotoar disabilitas, tempat
pejalan kaki untuk disabilitas. Sekian presentasi dari saya. Bila mana ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Mujib, angkatan 2018, jurusan DKV. Hari ini saya memenuhi tugas dari Pak Edi tentang semiotika dalam gerakan tubuh manusia. Ya, pertama-tama semiotika tubuh yaitu suatu gerakan, tanda ataupun wujud komunikasi nonverbal dari gerakan-gerakan tubuh manusia. Seperti contoh ini, tangan dengan jari terbuka semua. Itu ada 3 arti. 1. Stop atau berhenti. 2. Menyerah, angkat tangan bisa diartikan dengan kata menyerah. 3. Bisa saja menyapa atau melambaikan tangan. Yang kedua yaitu tangan dengan jari telunjuk dan jari tengah saja yang tidak ditekuk, seperti pada gambar di samping. 1 itu artinya peace, damai. Yang kedua menunjukkan 2 atau nominal atau angka 2. Yang ketiga, tangan dengan jari telunjuk dan ibu jari disatukan. Ya, seperti pada gambar. Itu bisa diartikan dengan oke, siap, beres, atau fine, atau bisa saja diartikan dengan menunjukkan 0. Selanjutnya, ibu jari dengan hadap ke atas, ya ibu jari sip, itu mengartikan kata bagus, sip. Selanjutnya, tangan mengepal. Tangan mengepal itu bisa diartikan 2, yaitu 1 bersemangat seperti pada gambar. Yang kedua bisa diartikan marah, jadi dia mengepalkan tangan. Selanjutnya itu jari telunjuk diletakkan di depan mulut bibir. 1 itu bisa diartikan atau diam atau jangan berisik. Selanjutnya itu tangan menggaruk kepala. Itu bisa diartikan dengan sedang pusing atau bingung. Yang kedua bisa diartikan berpikir, melihat situasi dan sikon, bisa diartikan seperti itu. Selanjutnya itu jari kelingking. Jari kelingking yang lainnya ditekuk, disisakan jari kelingking, itu bisa mengartikan 1 kecil, yang kedua adalah janji. Selanjutnya tangan saling bergenggaman seperti pada gambar di samping, itu bisa diartikan sedang memohon atau sedang merenung. Lanjut, orang mengangguk. Ya, orang mengangguk itu pasti paham, yaitu mengerti, iya atau paham. Selanjutnya yaitu orang dengan tangan seperti menghadap ke atas semua, ya kata artinya itu kenapa, terus kedua tidak tahu, why, kenapa, atau silahkan, terserah. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, kembali lagi. Halo, assalamualaikum. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas semiotika desain. Nama saya Hasyim Masih Ramdhani. Saya dari Komputer Grafis 2018. Mata kuliah ini dosen pengampunya adalah Pak Edi Jogatama Pruhitna, SSL MDS. Nah, adapun beberapa tanda yang ada di rumah sakit yaitu dilarang merokok, triase IGD merah, triase IGD kuning, triase IGD hijau, dan yang terakhir triase IGD hitam. Yang pertama, dilarang merokok, makna denotasinya adalah melarang kegiatan merokok tembakau di tempat kerja dan ruang umum publik lainnya. Makna konotasi, aturan yang berfungsi sebagai kontrol sosial dan moral. Selanjutnya, triase IGD merah. Konotasinya adalah pertama, yaitu gawat darurat, pasien prioritas pertama atau area resusitasi yang butuh pertolongan segera juga mengalami kondisi kritis. Selanjutnya yaitu
triase IGD kuning. Konotasinya adalah prioritas kedua, yaitu gawat tidak darurat. Dinotasinya pasien prioritas kedua, area tindakan, juga membutuhkan pertolongan segera namun tidak kritis. Selanjutnya ada tanda triase IGD hijau. Konotasinya prioritas ketiga, darurat tidak gawat. Pasien prioritas ketiga atau area observasi, kategori pasien cedera ringan dan biasanya masih mampu berjalan sendiri, tidak berjalan bersama-sama, soalnya dia sendirian. Ya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah triase IGD hitam. Prioritas ketiga yaitu tidak gawat, tidak juga darurat. Kategori ini diperuntukkan bagi pasien yang sudah tidak mungkin lagi untuk ditolong atau meninggal. Ya, meninggalkan dunia yang fana. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hehehe.